Masya Allah. Bagaimana kita mengetahui jujurnya taubat saudara kita yang telah terjatuh dalam penyimpangan? Mohon penjelasan faedah penting yang bisa dipetik dari kisah taubat sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Ini bisa satu kajian ini. Seorang yang bertaubat dengan lisannya harus ada bukti pada perbuatannya, pada sikapnya. Nah, kalau sesuai apa yang diucapkannya dengan apa yang diperbuatnya dan apa yang kemudian dia jadikan sebagai sikap dia, maka itu namanya jujur. Tetapi kalau di mulutnya mengucapkan satu taubat, tetapi perbuatannya dan sikapnya tidak berubah, ya berarti tidak jujur. Itu saja. Apa ukurannya? Ukurannya kembali pada kitabus sunnah. Ukurannya adalah pada dalil-dalil, pada hujjah. Kalau dia dalam keadaan tetap seperti sebelumnya atau bahkan bertambah, yang berarti dia tidak taubat. Walaupun kalimatnya saya bertaubat, saya sudah tidak lagi, dan saya mencabut ucapan saya yang lalu. Kalau mencabut ucapan yang lalu kemudian menyebutkan ucapan yang baru, yang sama-sama menyimpangnya, ya itu namanya tidak jujur. Adapun Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, awal pertama ketika dia salah, itu sudah terasa dan sudah ngaku kalau itu salah. Sehingga ketika ditanya, apa alasanmu? Dia menjawab, saya tidak punya alasan. Saya salah. Beda dengan munafikin yang ketika Rasulullah SAW datang dari safar, mereka berduyun-duyun datangnya, Rasulullah, aku begini-begini, mintakan ampun kepada Allah Taala. Aku punya udzur ini, mintakan ampun untuk Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami. Faghfir lana, fastaghfir lana. Itu munafikin. Tetapi 3 sahabat tadi, Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya, datang kepada Nabi menyatakan, aku salah. Kenapa kau nggak berangkat? Tidak kenapa apapun. Barangkali ada uzur, tidak ada uzur apapun. Dan itu barakallahu fikum sudah modal utama seorang yang bertaubat. Modal utama seorang yang bertaubat mengakui bahwa dirinya salah. Kalau orang bertaubat tapi tidak mengakui dirinya salah, bagaimana? Aku bertaubat, aku mencabut ucapan yang lalu. Itu sesungguhnya ucapanku nggak bermaksud ke sana. Dia nggak ngaku salah. Maksud saya bukan ke situ tapi ke sini. Saya cabut ucapan saya. Ya kenapa dicabut kalau maksudnya benar? Ini permainan-permainan lisan yang sering muncul dari mereka-mereka yang mudabzabin, yang mutalawwinin. Sudahlah, ucapkan saja, iya saya keliru, saya demikian. Saya tidak memiliki ilmu. Saya keliru, saya kira mereka itu membawa hujjah, ternyata mereka tidak membawa hujjah. Ternyata hujjah ada pada para ulama kibar. Alhamdulillah yang memberikan hidayah kepadaku. Ila akhir. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau dia mengakui kesalahannya dan kemudian setelah itu bertaubat pada Allah Taala dan memperbaiki. Wa intabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau dia bertaubat dan kemudian memperbaiki dan kemudian bayyanu, menerangkan bahwa kemarin yang saya ucapkan semuanya keliru, batil. Tubtu ilallah, bertobat pada Allah Ta'ala. Apakah dengan lisan ataupun dengan tulisan? Kalau berkait dengan umat, sampaikan pada umat bahwa apa yang saya sampaikan dulu di hadapan kalian keliru. Dan ini bukan bid'ah, bukan muhdatsah. Walhamdulillah rabbil alamin. Karena disuruh oleh Allah bayyanu, terangkan. Assalamualaikum.